Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Randus Salgeng MSc dan masyarakat sekalian serta teman-teman yang kami sayangi. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat Desa Pasar 86 Terasi, Kecamatan Sebingai, Sumatera Utara. Sebelum kita sampai kepada materi yang akan kami sosialisasikan, di sini saya sebagai MC akan membacakan rundown acara ataupun rencana jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan acara oleh MC, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu pembacaan atau penjelasan materi 1 dan 2 yang akan disampaikan oleh saudari Larasati Sintania. Dan yang ketiga yaitu ice breaking. Nah, untuk ice breaking ini mungkin nanti akan di full memorikan. Dan yang berikutnya yaitu penjelasan materi 3 dan 4 yang akan disampaikan oleh Salwa Andini. Dan yang berikutnya yaitu penjelasan materi 5 dan materi 6. Yang materi 5 dijelaskan oleh saudari Ture Ayu Situmeang. Penjelasan materi ke-6 akan disampaikan oleh saudari Ivana Simanjuntak. Dan yang berikutnya itu penjelasan materi ke-7 yaitu yang disampaikan oleh saudari Esra Natasha Borusitupu. Dan yang terakhir itu penutup ataupun kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri sebagai MC. Nah, masuklah kita kepada acara yang pertama yaitu penjelasan materi yang akan disampaikan oleh teman kami saudari Laras. Pada saudari Laras kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ajar 1 tentang analisis sosial. Nah, analisis sosial ini dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang suatu situasi sosial melalui kajian hubungan historis dan struktural. Pemahaman dengan jelas menunjukkan bahwa di atas segalanya, tingkat realitas yang dipelajari adalah tingkatan struktur sosial, yang berarti fokusnya bukan pada motivasi atau perilaku individu, melainkan pada pola-pola, fungsi, dan jaringan interaksi yang diperoleh dari pengamatan terhadap keteraturan yang ada sepanjang waktu secara diakronis dan di banyak tempat. Kemudian selanjutnya materi ajar yang kedua mengenai demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep mekanisme kekuasaan administrasi publik. Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena di satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang berlandaskan asas kesetaraan dan kesetaraan rakyat, di sisi lain supremasi hukum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi ajar ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Laras yang telah menjelaskan atau memaparkan terkait materi 1 dan materi 2. Selanjutnya untuk materi 3 dan materi 4 yang akan dijelaskan oleh saudari Salwa Andini. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan baca materi ajar 3 yang dimana dalam Undang-Undang Nomor menurut Pasal 1 Angka 6 Pasal 23 Tahun 2014, konsep otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat lokal dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi desa adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban yang dimana untuk mengatur dan mengurus urusan negara dalam kepentingan masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan desa. Selanjutnya ada materi ajar 4 yang dimana reformasi organisasi dan tata pemerintahan desa secara umum. Desa di Indonesia diberi nama menurut Jaja Saifullah yang dimana pada tahun 2008 satuan masyarakat desa secara resmi disebut desa dan tidak hanya mempunyai kewenangan untuk berfungsi sebagai desa, sebagai organisasi, dan sebagai unit organisasi negara. Desa mempunyai dua tugas, yaitu pengelolaan kegiatan dan pembangunan desa, serta peran perwakilan negara, bagian, dan juga provinsi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada saudari Salwa yang telah menjelaskan terkait materi 3 dan materi 4. Selanjutnya akan dijelaskan materi 5 yang akan disampaikan oleh saudari Ture. Kepada saudari kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ajar 5 yaitu prinsip organisasi. Prinsip organisasi pada hakikatnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, organisasi sebagai wadah kegiatan administratif, dan yang kedua, organisasi sebagai rangkaian interaksi interpersonal dalam hubungan formal. Organisasi sebagai wadah bersifat relatif statis, sedangkan rangkaian interaksi organisasi merupakan sebuah proses dan karenanya lebih dinamis.
Pada dasarnya, organisasi bertujuan untuk membangkitkan kesadaran kritis masyarakat dan di satu sisi mempersiapkan landasan sosial bagi tatanan dan situasi baru yang pengertian komunitas organisasi. Nah, agar tujuannya dapat terwujud dan tidak melampaui kerangka kerja organisasi kemasyarakatan, maka harus diperhatikan yaitu yang pertama berkepihakan, pendekatan, pemberdayaan, HAM, kemandirian, partisipatif, transparansi, tanpa kekerasan, dan kesetaraan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ture yang telah menjelaskan materi 5. Kemudian yaitu penjelasan materi 6 yang akan disampaikan oleh Saudari Ivana. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi ajar 6 yaitu perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama bagi warga negara yang menyebut sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator yang penting. Pentingnya partisipasi politik ini berkaitan dengan hal dan kewajiban individu atau kelompok sebagai masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintah. Nah, di dalam buku Rahman pada tahun 2022, halaman 128, Huntington dan Nelson menyebutkan partisipasi politik merupakan kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dari pengertian tersebut, Huntington ini memberikan batasan partisipasi politik pada beberapa hal, yaitu berupa kegiatan bukan sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara sendiri. Baik, terima kasih kepada Saudari Ivana yang telah menjelaskan terkait materi ajar 6. Yang terakhir itu penjelasan materi 7 yang akan disampaikan oleh Saudari Esra. Kepada Saudari kami silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 7 yaitu tentang mengubah kebijakan. John Hopkins University 1999 memiliki skema yang terkenal dalam teori lobby. Menurut teori tersebut, pengertian pengaruh adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk komunikasi. Namun, definisi pengaruh juga bisa berada dalam arti sempit, yaitu sebagai gerakan kekuasaan yang mempunyai tujuan yang mengarahkan atau mengarahkan perilaku institusi, komunitas, dan individu. Iklan atau mengubah kehidupan masyarakat selalu tentang perlawanan, pertentangan, dan konflik, bukan faktor apapun yang menjamin kesuksesan. Soeharto mencantumkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan untuk mempengaruhi keberhasilan. Organisasi lingkaran inti biasanya dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama itu unit lini pertama, yang menjalankan fungsi pengacara, negosiator, pelobi, berpartisipasi dalam proses legislatif dan memobilisasi sekutu. Yang kedua itu support division, yang memberikan dukungan finansial, logistik, informasi, dan data akses. Yang ketiga itu base division, yang menjadi dapur advokasi, pembangunan basis massa, pelatihan politik kader, dan mobilisasi kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri 7 yang telah menyampaikan dan menjelaskan terkait materi mengubah kebijakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana kesimpulan daripada materi ini, yang dimana konsep pendidikan pemberdayaan bermula daripada kerendahan pengetahuan politik, pendidikan masyarakat. Nah, penyelenggaraan juga otomatis memiliki pendidikan politik yang rendah. Lihat dari peran partai politik dan pendidikan pemerintah, pendidikan politik masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik. Bahwa politik bukan sekedar meraih kekuasaan, politik mengajarkan tentang bagaimana menghadapi demokrasi dengan baik dan sesuai dengan aturan. Politik mengajarkan terkait bagaimana sebenarnya menghadapi demokrasi dengan baik. Dan maka kali ini kami dari kelompok 2 akan mengadakan pelatihan dan telah kita laksanakan seperti acara dan acara yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kami harapkan masyarakat desa ini dapat memahami dan mengaplikasikan terkait materi pengajaran ataupun materi ajaran yang telah kami sampaikan terkait
pemberdayaan politik terhadap masyarakat ini. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada kesalahan maupun kekurangan kata dalam penyampaian materi ataupun kurang kesempurnaan dalam menyampaikan kata-kata materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada kita semua.